Hai, jumpa lagi dengan saya Wan SMG. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisa konduktor putus pada spacer. Spacer berfungsi sebagai pemegang konduktor untuk merentangkan konduktor supaya tidak bertumbukan, sekaligus sebagai peredam biasanya, peredam karena getaran ya, peredam getaran. Ada beberapa jenis spacer yang memiliki kemampuan untuk meredam getaran. Jadi kenapa sih bisa putus di bagian spacer ini? Itu tidak terlepas dari arus dan kemampuan antar arus dari konduktor ya teman-teman ya. Jadi biasanya konduktor putus pada spacer diawali adalah konduktor rantas. Nah, rantas di sini bisa bervariasi dan mengakibatkan kenaikan suhu ya akibat rantas yang tidak diketahui. Sementara arusnya itu dibebani secara terus menerus dan mungkin dengan arus yang maksimal ya. Nah, karena tidak tahu kalau ada yang rantas. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Di antara lain adalah kemampuan antar arus. Jadi setiap konduktor itu memiliki kemampuan antar arus yang berbeda-beda. Ini yang di sini adalah saya akan membahas kemampuan antar arus dari konduktor garnet ya. Jadi sesuai dengan tabelnya ya, tabel database konduktor ini adalah 840 ampere. Yang seterusnya adalah di sini jumlah urat yang putus ya. Di sini jumlah urat yang putus adalah mungkin ini untuk yang normal dulu ya, 0. Yang seterusnya arus pada pengantar. Nah, ini biasanya pengantar tersebut dibebani berapa ampere gitu ya, berapa MW, berapa ampere. Nah, yang kita garis bawahi di sini ampere ya teman-teman, karena yang menimbulkan panas itu adalah arus ya. Jadi kita berapa ampere sih yang mengalir di situ? Misalkan ini penghantar A ke B. Nah, misalkan penghantar A ke B ini dibebani dengan arus 1000 ampere. Nah, jumlah konduktornya adalah 4. Nah, berarti 1000 dibagi 4, satu konduktornya adalah 250 ampere. Di sini saya coba mengimplementasikan ya pada arus 1000 ampere dengan jumlah 4 konduktor ya. Setelah itu suhu pada I maksimum. Jadi 90 derajat ini adalah sesuai dengan database di konduktor itu sendiri ya. Yang tadi di database konduktor itu kemampuan antar arusnya adalah 840 ampere dan suhu maksimumnya adalah 90 derajat. Jadi ketika 840 ampere itu dia suhunya 90 teman-teman ya. Ketika dibebani terus menerus dengan 840 ampere, dia memiliki suhu 90 derajat. Makanya satu konduktor itu tidak boleh dibebani lebih ya. Jadi harus sesuai dengan kemampuannya ya. Kita bisa lihat nih, kalau 840 90 derajat. Nah, kalau kita pengen aman ya, sekitar 45 derajat atau mungkin harus separohnya atau kurang ya. Jadi ketika dibebani terus menerus, maka sebisa mungkin sekecil mungkin ya arusnya, jangan terlalu besar lah, melewati apalagi melewati kemampuan antara arus konduktor itu sendiri. Dia akan mengakibatkan panas ya. Yang seterusnya adalah jumlah inti aluminium. Nah, untuk konduktor garnet itu sendiri jumlah inti aluminiumnya adalah 26 dan jumlah core inti steelnya adalah 7 ya. 7 ini untuk kekuatannya ya, untuk kekuatannya. Nah, 26 ini untuk mengalirkan arusnya. Nah, sebenarnya arus itu akan mengalir pada kedua-duanya sebenarnya ya. Jadi ketika dua buah benda yang dipasang paralel, ingat dua benda yang dipasang paralel dan memiliki R yang berbeda, maka dia akan memiliki arus yang berbeda. Jadi R1 dan R2 ini akan memiliki arus masing-masing, yang arusnya itu kan terbalik ya. Jadi akan terbalik, jadi lebih kecil R1 nya atau lebih kecil R2 nya, tergantung R nya besar yang mana. Nah, contoh di sini adalah perbandingan hambatan jenis ya konduktor ACSR. Yang pertama adalah hambatan jenis aluminium. Di sini adalah 2,65. Hambatan jenis steel di sini 9,71 ya.
Jadi kita ada perbandingan 2,65 banding 971. Jadi di mana steel hambatannya lebih besar, maka arus akan mengalir lebih besar di aluminium itu. Jadi kenapa tidak di steel itu tidak jadi panas, karena hambatannya jumlah aluminium juga lebih banyak ya. Jadi arus akan mengalir lewat aluminium. Nah, kita masukkan di persamaan ini di atas. Misalkan ini adalah jumlah aluminium, ya ini adalah hambatan jenis, ini adalah RT, jumlah hambatan pengganti. Terus ini hambatan steel, hambatan jenis, ini RT-nya. Di sini arus per core. Jadi di sini suhu pada I maksimum, di sini ada suhu aluminium, di sini ada arus pada core, pada steel core ya. Di sini ada suhu pada steel core. Jadi kita akan memasukkan di sini ya. Jadi ketika dia dibebani arus 840 ampere, berarti kita akan membaginya 840 dibagi 26. Tapi kita juga ada perbandingan ini ya. Perbandingan ini dimasukkan ke sini dulu. Jadi untuk jumlah steelnya dan aluminium itu seperti tadi ya. Jadi akan terbagi dua, arus akan tetap terbagi dua. Jadi dimana ketika dia memiliki 840 ampere, maka di aluminium itu akan mengalir 30 ampere per aluminium per core, berarti 30 ampere kali 26. Setelah itu di steelnya juga akan mengalir 8 ampere. 8 ampere aja itu udah suhunya 90 ya teman-teman ya. Udah suhunya 90 derajat itu. Jadi sesuai database ini di sini adalah suhu 90 derajat itu kemungkinan suhu steel dan suhu aluminium ya. Jadi kita memang tidak ada di database-nya, tidak detail. Jadi kita anggap saja ketika 840 ampere adalah suhunya itu dua-duanya 90 derajat. Nah, kita akan dimasukkan ke persamaan di sini ya. Jadi ketika kita contoh nih yang putus cuma satu urat, jadi sisanya adalah 25. Nah, maka ini kita tadi arusnya 250 ampere ya. Jadi arusnya 250 ampere. Nah, kemampuan hantar arusnya itu ini 30 ampere per core. 30 ampere per core. Jadi dari kemampuan hantar arus yang ini 30 ampere per core itu dengan suhu 90 ya teman-teman ya. Dengan suhu 90. Nah, di sini ada suhunya 26. Masih kecil. Masih oke. Nah, di sini udah terjadi kenaikan nih. Di steelnya udah terjadi kenaikan ketika suhu 28. Kita coba putus 2 urat. Nah, di sini ada terjadi kenaikan. Jadi 26, di sini udah 31 di steelnya. Kita coba putus 4 urat. Nah, semakin tinggi ya teman-teman ya. Di steelnya semakin tinggi suhu steelnya. Coba putus 5 urat. Nah, 5 urat sudah sampai 40 nih. Dengan arus 250 ampere, dia bisa sampai suhu 40. Nah, sementara di aluminiumnya juga masih cenderung kuat ya teman-teman, masih tidak terlalu banyak perubahan karena memang arusnya di aluminium masih besar nih. Aluminium masih besar, jadi kemampuan hantar arusnya 30 ampere, ini baru 10 ampere nih. Per core-nya aluminium dia menahan 10 ampere, jadi masih kecil. Coba kita putus separuh ya. Separuh itu adalah separuh seperti ini nih gambarnya nih, separuh. Nah, itu untuk aluminium itu, jadi yang pertama adalah steel 7, terus aluminium 10, aluminium kedua adalah 16, jadi totalnya 26. Nah, jadi kita putus 16 nih, separuh nih, lapisan luar, separuh lapisan luar ya. Nah, di sini ketika lapisan luar hilang nih dengan arus 250 ampere,
berarti sisanya adalah 10 buah. Nah, di sini suhu di aluminium sudah terjadi naik ya teman-teman ya, naik 62 karena di sini adalah kemampuan antar arusnya jadi 800, ketika 840 adalah 90 derajat. Nah, di sini 20 ampere ya, hampir setiap core ini adalah 20 ampere dia setiap core, sementara tadi 10, berarti 10 kali 20 masih 200 ampere lewat aluminium ya. Jadi ini yang di steelnya teman-teman ya. Jadi ini di steelnya sekitar 5 ampere nih. Suhunya sudah 163 derajat ya. Suhunya bisa sampai 163 derajat. Nah, ini ya karena ada panas yang tinggi, setelah itu ada tarikan. Nah, ini di sini ada yang menyebabkan konduktor itu lelah ya, lelah, udah dipanasin, ditarik, jadi akhirnya melar untuk besinya melar dan putus seperti itu ya. Mari kita tingkatkan lagi untuk infeksinya mungkin ya. Untuk infeksi di bagian spacer ini jadi kita harus lebih teliti ya, lebih cermat lagi untuk mengamati spacer, apakah ada yang lepas atau bahkan sudah rantas atau bahkan tinggal separuh, rantasnya lapisan luar sudah habis. Itu akan menyebabkan arus mengalir pada besi, pada core, pada intinya. Jadi ketika arus mengalir pada besi, pada bajanya itu, pada sealnya, jadi akan terjadi hot spot nih seperti ini. Panas, dan akhirnya putus. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman dan dapat bermanfaat. Semoga tidak ada lagi kejadian konduktor putus pada spacer setelah teman-teman menonton video ini. Terima kasih.